kan sejak awal mazhabnya hitam dan putih, minyak atau air, dua hal yang memang tidak bisa dikawinkan. Dulu kita sering mendengar PDIP itu haram hukumnya berkoalisi dengan PKS, apalagi mengusung Anies untuk maju di 2024 yang jelas-jelas adalah ini semacam cawan dari kelompok-kelompok yang memang anti PDIP dengan Jokowi. Kalau saya jadi Nasdem, saya akan declare secara terbuka keluar dari koalisi, mengusung Anies sebagai simbol perubahan, menang di 2024, merombak total apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Infrastruktur gagal, IKN itu ugal-ugalan, ini rezim hutang dan seterusnya. Kan itu yang mestinya disampaikan oleh Nasdem dengan membentuk poros perubahan politik yang dilakukan dengan dua partai politik non-proporsional. Mungkinkah Nasdem seberani itu? 11 tahun perjalanan Nasdem, usia termuda di antara partai-partai lain. Tapi kita menyaksikan usia termuda dengan begitu banyak lompatan-lompatan langkah. Dan itu artinya hari ini kita berkumpul sama-sama untuk menengok ke depan, bahwa kita sedang membawa misi. Kita bukan membawa target. Kalau target itu diraih dan kalau target itu tercapai, maka pekerjaan selesai. Tapi kalau misi itu diemban, misi itu dipanggul, misi itu untuk dilaksanakan. Perjalanan kita adalah perjalanan membawa misi, bukan sekedar meraih target-target. Karena itulah mengapa ini disebut sebagai rumah bagi pergerakan? Karena gagasan dibawa dari awal, mengembalikan Indonesia pada gagasan awal pendirian Republik ini, itulah disebut dengan restorasi. Viral baru-baru ini, Surya Paloh nangis-nangis ke Jokowi meminta agar kader Nasdem tidak diresafel dari kabinet Jokowi. Pegiat media sosial John Sitorus merespon pernyataan Ketua Umum DPP Partai Nasdem, Surya Paloh, yang memerintahkan seluruh anggota fraksi Nasdem di DPR RI untuk mendukung secara penuh pemerintahan Jokowi. Menurut John, pernyataan tersebut merupakan sebuah kode bahwa Surya Paloh tidak yakin dengan calon presiden yang telah dipilihnya, yaitu Anies Baswedan. Hal ini dia lontarkan melalui akun Twitter pribadinya @meduk17 pada Selasa 17 Januari 2023. Sikap Surya Paloh menunjukkan jika Nasdem bahkan tidak yakin dengan calon presiden pilihannya sendiri, ungkap John Sitorus. Pegiat media sosial ini pun menyatakan bahwa perintah dari Surya Paloh tersebut secara tidak langsung memperlihatkan jika pentolan Partai Nasional Demokrat tersebut sedang mengemis kepada Jokowi agar menterinya tidak diresafel. Sudah deklarasi capres dengan visi perubahan dari era Jokowi, tetapi masih ingin bertahan di kabinet, kata John Sitorus. Secara tidak langsung, Surya Paloh mengemis ke Jokowi agar tak resafel kadernya. Cuitan ini pun sontak saja menjadi sorotan dari warganet. Dalam komentarnya, warganet menyebut jika Surya Paloh telah mengibarkan bendera putih kepada Jokowi. Merias badut agar tampil sempurna, menebar senyum yang menggemaskan itu perlu pengorbanan, kata warganet. Menurut penerawangan, ekspresi wajah Surya Paloh kok ya pada titik apes tiada bergaining, rasaknu, terang warganet lain. Surya Paloh dicuekin, Pak Jokowi terus caper, tambah warganet lain. Posisi Partai Nasdem sebagai bagian dari partai pendukung pemerintah akhir-akhir ini sedang diributkan. Pasalnya, usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024, sikap Nasdem dianggap tidak jelas alias ambigu. Terkait posisi partainya di koalisi pemerintah, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengingatkan para kadernya agar tidak salah ucap. Sebab Paloh sudah menegaskan Partai Nasdem tetap konsisten mendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin hingga selesai. Adapun pesan agar kader tidak salah ucap itu disampaikan Surya Paloh
saat mengumpulkan seluruh anggota fraksi Nasdem DPR RI di Nasdem Tower. Pak Surya hanya mengingatkan jangan salah ucap, tetap menjaga integritas, tetap menjaga etika, apalagi ketika dalam kita berkoalisi, kata Ketua DPP Nasdem Willy Aditya kepada wartawan di Jakarta pada Selasa 17 Januari 2023. Willy mengatakan Nasdem tetap mendukung Jokowi. Karena itu tentu Nasdem perlu menjaga moralitas. Toh ini kita pengusung Pak Jokowi dan moralitas kita sedari awal. Mengatakan maju mundurnya pemerintahan Jokowi itu juga maju mundurnya Partai Nasional Demokrat. Pemerintahan ini adalah tanggung jawab Partai Nasdem dengan koalisi yang lainnya. Kembali menegaskan isi pertemuan Paloh dengan seluruh anggota fraksi Nasional Demokrat, Willy menegaskan bahwa posisi partainya tetap konsisten mendukung Jokowi hingga selesai masa jabatan. Di sana kemudian Pak Surya menegaskan dukungan untuk pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin itu sampai selesai, dan itu harga yang harus kita tunaikan dan kita tuntaskan. Bahkan Paloh juga menekankan agar para kader tidak terpancing dengan pihak-pihak yang mencoba memprovokasi antara Partai Nasdem dan Jokowi. Para kader diminta tetap kalem dan menjaga etika. Di lain itu, PDIP meminta Partai Nasdem beretika politik dengan mundur dari Kabinet Presiden Jokowi terkait mencuatnya isu Nasdem dan Jokowi pecah kongsi. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menegaskan partainya berada di kabinet karena Jokowi, sehingga menurutnya tidak ada partai lain yang berhak mengatur. Partai Nasdem berada di dalam kabinet itu bukan karena PDIP, tapi karena Pak Jokowi. Jadi kabinet itu terbantu atas kesepakatan bersama pada 2019. Sehingga tentunya sekali lagi saya tekankan tidak ada partai yang berhak menentukan partai politik lain ada di dalam atau di luar kabinet. Karena itu adalah kewenangan daripada Presiden, kata Ali saat dihubungi pada Rabu 18 Januari 2023. Bahkan Ali mengatakan Nasdem akan selalu berada di koalisi Jokowi untuk memastikan jalannya pemerintahan hingga akhir periode tahun 2024. Hal itu merupakan komitmennya sejak pembentukan koalisi. Ali heran keputusan Nasdem mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden dipermasalahkan. Dia menilai Nasdem tidak sama sekali mengambil kue kekuasaan.